Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita mau ngomongin sesuatu yang, ya mau nggak mau kita semua pasti bakal ngalamin. Atau mungkin lagi ngalamin sekarang, usia parubaya. Tapi, buang jauh-jauh deh bayangan soal krisis umur 40 atau semacamnya. Soalnya konsep parubaya itu sendiri udah berubah total. Yuk kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simple ya. Kapan sih sebetulnya usia parubaya itu dimulai? Kalau di kepala Anda langsung muncul angka 40, siap-siap aja kaget. Jawabannya sekarang ini jauh lebih rumit dan lebih personal. Nah, biar ngerti kenapa definisi paruh baya ini jadi geser, kita harus lihat data yang luar biasa ini. Coba deh lihat bedanya. Di tahun 1900, rata-rata harapan hidup itu cuma 47 tahun. Sekarang, kita bisa hidup rata-rata sampai 78 tahun. Ini bukan cuma nambah umur beberapa tahun ya, ini tuh revolusi total dalam cara kita menjalani hidup. Dengan hidup yang jauh lebih panjang, ya jelas peta kehidupan kita jadi digambar ulang total. Logikanya kan sederhana, kalau garis finishnya makin jauh, titik tengahnya juga pasti ikut geser dong. Jadi ini bukan lagi soal angka, tapi soal pengalaman hidup yang sama sekali baru. Oke, pergeseran ini tuh bukan cuma di data statistik aja. Yang jauh lebih seru adalah gimana hal ini ngaruh ke cara kita merasakan umur kita sendiri. Nah, kita bahas soal kesenjangan identitas ini sekarang. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Umur yang Anda rasain di dalam sama nggak sih sama angka yang tertulis di KTP? Buat kebanyakan orang, jawabannya tuh beda jauh. Nah, para peneliti punya istilah keren buat ini, identitas usia. Dan konsep ini sekarang makin cair, jadi ada gap besar antara umur biologis kita sama umur yang kita rasain secara mental. Dan ini nih yang menarik banget dari penelitian-penelitian. Ada tren yang konsisten. Makin tua umur kita di kalender, makin muda kita merasa di dalam hati. Kayak pikiran dan jiwa kita itu nolak buat menua secepat tubuh kita. Terus, seberapa signifikan sih pergeseran perasaan ini? Angka yang satu ini bakal kasih gambaran yang jelas banget. Lihat deh, 50%. Ini bukan angka kecil, ini nunjukin perubahan cara pandang yang masif. Nah, angka tadi itu maksudnya ini, hampir setengah. Bayangin, setengah dari orang umur 65 sampai 69 tahun, umur yang dulu udah dicap lansia, sekarang ini ngerasa mereka itu masih paruh baya. Gila kan, ini benar-benar bukti kalau batasan umur yang lama itu udah nggak relevan lagi. Jadi, kalau paruh baya itu bukan lagi soal umur, terus apa dong intinya? Jawabannya ada di sebuah tindakan penyeimbangan yang unik, semacam tarian antara apa yang kita dapat dan apa yang mulai hilang. Ya, kalau secara akademis, para ahli emang masih kasih patokan umur, kira-kira 40-65 tahun. Tapi, definisi parubaya yang sebenarnya di zaman sekarang itu nggak bisa ditemuin di kalender, tapi di dalam pengalaman-pengalaman khas yang cuma ada di periode ini. Kutipan dari Lori Verbrugge ini, wah pas banget. Usia parubaya itu adalah campuran. Di satu sisi banyak pintu dan peluang baru kebuka. Di sisi lain kita mulai sadar fisik kita udah nggak sekuat dulu. Jadi ini bukan cuma tentang satu hal, tapi tentang tarik-menarik dua kekuatan ini. Tabel ini ngegambarinnya dengan jelas banget. Di sisi keuntungan, kita punya karir yang mungkin lagi di puncak, pengalaman segudang, hubungan yang makin dalam. Tapi di sisi kerugian, iya, kita harus akui ada penurunan fungsi fisik dan biologis. Inilah inti dari tindakan penyeimbangan tadi. Jadi, poin kuncinya ini nih. Usia paruh baya itu bukan awal dari penurunan. Justru ini satu-satunya fase hidup di mana pertumbuhan dan kehilangan itu jalan barengan secara seimbang. Ini adalah masa buat kalibrasi ulang, semacam negosiasi antara kebijaksanaan yang kita punya dan kekuatan fisik yang mulai berubah. Kalau kita udah paham dinamika ini, cara pandang kita bisa berubah total. Kita bisa berhenti ngelihat parubaya sebagai krisis yang bikin takut dan mulai ngelihatnya sebagai kanvas kosong. Sebuah kesempatan buat nulis ulang cerita hidup kita. Seperti kata kutipan ini, parubaya di zaman sekarang itu penuh dengan perubahan dan lika-liku. Nggak ada lagi skrip baku yang harus diikutin. Jalannya udah nggak lurus dan gampang ditebak. Ini adalah petualangan yang kita desain sendiri. Jadi kesimpulannya, inilah parubaya yang baru itu. Dimulainya lebih telat, durasinya lebih panjang, dan orang-orang di dalamnya jauh lebih aktif dan produktif dibanding generasi-generasi sebelumnya. Dan yang paling penting, Andalah yang mendefinisikannya. Jadi, semua ini ujung-ujungnya membawa kita ke satu pertanyaan penting. Kalau aturan main yang lama udah nggak ada lagi, terus
bagaimana Anda akan menulis aturan main Anda sendiri? Anggap saja usia parubaya Anda itu seperti buku cerita yang halamannya masih kosong. Dan pulpennya ada di tangan Anda. Usia madya. Mungkin sebagian dari Anda udah ngerasain atau mungkin penasaran aja. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal perubahan fisik yang terjadi. Nggak cuma yang kelihatan di cermin, tapi juga yang tersembunyi di dalam tubuh kita. Yuk, kita mulai. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi sama tubuh kita pas masuk usia madya? Ini bukan cuma soal kerutan atau uban loh, jauh lebih dari itu. Ini tuh serangkaian perubahan biologis yang rumit banget dan saling nyambung. Nah, kita akan coba urai satu persatu. Oke, kita mulai dari yang paling gampang dikenali dulu. Bagian pertama ini kita sebut cerita dari cermin. Yap, kita bakal ngomongin tanda-tanda yang kita lihat setiap hari. Nah, ini dia nih tanda-tanda klasiknya. Kulit mulai keriput, kendur. Itu karena kolagennya berkurang, jadi elastisitasnya juga menurun. Terus rambut jadi menipis dan beruban, karena produksi melanin zat warnanya melambat. Kita bahkan bisa jadi sedikit lebih pendek loh. Sementara lemak, nah ini dia. Lemak cenderung lebih gampang numpuk di area-area tertentu. Ya, ini bagian alami dari perjalanan hidup yang kita semua pasti alamin. Tapi tunggu dulu, perubahan yang kelihatan itu cuma di permukaan aja. Cerita yang jauh lebih penting justru terjadi di dalam tubuh kita. Yuk kita intip lebih dalam lagi. Coba deh perhatiin grafik ini. Ini nunjukin sesuatu yang krusial banget. Risiko penyakit kardiovaskuler, itu loh yang berhubungan sama jantung dan pembuluh darah, naik tajam di usia madya. Berlaku buat pria maupun wanita. Dan biasanya ini semua diawali dengan naiknya kadar kolesterol dan tekanan darah. Jadi, apa bedanya kolesterol baik dan jahat? Gini deh, bayangin aja kolesterol jahat atau LDL itu kayak kerak lengket yang nempel dan numpuk di dinding pipa arteri kita. Lama-lama, pipanya jadi sempit dan kaku. Nah, sebaliknya, kolesterol baik atau HDL itu kayak tim pembersihnya. Dia bantu nyapu kerak-kerak itu keluar. Makanya, menjaga keseimbangan keduanya itu penting banget. Anda mungkin sering dengar istilah ini, sindrom metabolik. Ini tuh bukan satu penyakit, tapi lebih kayak satu paket kondisi bahaya yang datang barengan. Coba bayangin, punya tekanan darah tinggi, lemak perut berlebih, dan gula darah tinggi di waktu yang sama. Nah, kombinasi inilah yang bikin risiko kena penyakit jantung dan diabetes di masa depan jadi meroket. Slide ini nunjukin betapa besarnya kekuatan pilihan kita. Lihat ya, garis biru itu penurunan alami kapasitas paru-paru seiring bertambahnya usia. Wajar. Sekarang, lihat garis orange, anjloknya drastis banget kan? Itu yang dialami perokok. Tapi, ini bagian paling pentingnya. Lihat garis putus-putus itu. Ini bukti kalau nggak ada kata terlambat. Berhenti merokok itu bisa banget mengubah arah kurva ini. Seolah-olah ngasih kesempatan kedua buat paru-paru kita. Pernah ngerasa udah tidur 8 jam, tapi kok bangunnya tetap capek? Nah, jawabannya mungkin ada di kualitas tidur. Di usia madya, tidur kita itu jadi lebih dangkal. Kita jadi lebih sering kebangun di malam hari, dan waktu buat tidur lelap yang benar-benar bikin pulih, itu jadi berkurang. Itulah kenapa ngerasa seger di pagi hari itu bisa jadi lebih susah didapat. Oke, sekarang kita masuk ke babak pertahanan. Gimana sih cara tubuh kita ngadepin serangan dari luar dan dalam? Di bagian ini kita akan bahas hubungan krusial antara stres dan sistem kekebalan tubuh kita. Ini poin yang penting banget buat diingat. Stres itu bukan sekedar perasaan. Stres adalah reaksi fisik. Saat kita stres terus-terusan, tubuh kita tuh kayak kebanjiran hormon kortisol. Nah, dalam jangka panjang, banjir hormon ini bisa ngerusak sistem imun, jantung, dan hampir semua sistem lain di tubuh kita. Kenalan yuk sama pasukan elit di sistem imun kita, sel natural killer atau sel NK. Anggap aja mereka ini kayak patroli khusus yang nggak pernah tidur, terus-terusan nyisir tubuh kita, nyari dan ngancurin sel-sel pengkhianat, misalnya sel yang kena virus atau sel yang mulai mau jadi kanker. Mereka ini penjaga internal kita yang paling sigap. Dan disinilah hubungannya. Ternyata stres kronis itu musuh terbesarnya para prajurit ini. Stres secara harfiah bisa melumpuhkan aktivitas sel NK, bikin pertahanan kita jadi loyo. Nah, ini dia penjelasannya kenapa pas kita lagi stres berat, kita jadi gampang banget sakit. Jadi ngelola stres itu bukan lagi soal kesehatan mental aja ya, tapi ini adalah strategi pertahanan fisik yang fit. Selanjutnya, kita akan beralih ke topik yang mungkin sangat personal tapi dialami oleh semua orang. Gimana sih perubahan hormonal di usia madya itu mempengaruhi keintiman dan seksualitas kita? Untuk wanita, perubahannya itu ditandai dengan menopause, sebuah peristiwa yang jelas di mana hormon estrogen turun drastis. Kalau buat pria, prosesnya lebih kayak lereng yang landai, bukan jurang. Jadi testosteronnya menurun secara perlahan dan bertahap selama bertahun-tahun. Kelihatannya beda ya, tapi dua-duanya adalah bagian alami dari perjalanan hidup.
Nah, salah satu dampak dari perubahan-perubahan ini pada pria adalah meningkatnya kejadian disfungsi ereksi. Penting banget untuk kita pahami kalau ini adalah kondisi medis yang umum, bukan sebuah kegagalan personal. Dan ya, prevalensinya memang meningkat seiring bertambahnya usia, terutama di masa parubaya. Meskipun sekarang udah banyak pengobatan yang efektif, jauh lebih penting buat kita lihat apa sih yang ada di baliknya. Seringkali, disfungsi ereksi itu adalah gejala pertama, ibaratnya kayak lampu peringatan di dashboard mobil. Lampu itu nyala buat ngasih tahu kalau ada masalah di pembuluh darah seluruh tubuh. Akar masalahnya ya seringkali faktor gaya hidup, merokok, diabetes, dan kolesterol tinggi. Terus apa kata datanya? Kalau kita lihat ya, frekuensi aktivitas seksual mungkin memang berubah seiring waktu. Tapi pesan yang lebih besar dari grafik ini adalah seksualitas itu nggak punya tanggal kedaluarsa. Keintiman tetap jadi bagian penting dari kehidupan bagi banyak orang, bahkan sampai usia madya dan setelahnya. Kutipan ini benar-benar nangkep inti pembicaraan kita. Coba deh, anggap usia madya itu bukan sebagai senja, tapi sebagai puncak bukit. Dari puncak ini, kita bisa ngelihat jalan di depan dengan lebih jelas. Kita bisa lihat potensi masalah yang mungkin ada, dan yang paling penting, kita masih punya banyak waktu dan kekuatan buat milih jalur yang lebih sehat. Pernah nggak sih Anda lagi cari-cari kunci atau tiba-tiba lupa nama orang yang baru kenalan, terus kepikiran, wah, apa otak saya mulai lemot ya? Nah, hari ini kita akan bongkar sebuah kebenaran yang cukup mengejutkan tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam pikiran kita saat memasuki usia parubaya. Ya, momen pikun kayak gitu tuh, lupa taruh kunci di mana, atau susah banget mengingat nama, itu bukan cuman Anda aja yang ngalamin kok. Percaya deh, ini pengalaman yang super umum buat banyak orang di usia 40-an dan seterusnya. Tapi gimana kalau saya bilang, momen-momen kelupaan itu cuma satu keping puzzle kecil dari gambaran besarnya? Ternyata, cerita tentang otak di usia parubaya itu jauh lebih optimis. Hari ini kita bakal selami sains di baliknya. Dan ini bukan cerita soal penurunan, tapi lebih ke semacam reorganisasi yang luar biasa. Oke, untuk bisa benar-benar paham apa yang terjadi, kita perlu kenalan dulu nih sama dua tipe kecerdasan utama yang biasa dipelajari para ilmuwan. Jadi, ada yang namanya kecerdasan cair dan kecerdasan mengkristal. Biar gampang bayangin gini aja, kecerdasan cair itu kayak prosesor atau RAM di otak kita. Kemampuan mentahnya buat mikir cepet dan mecahin masalah baru. Nah, kalau kecerdasan mengkristal itu lebih kayak hard drive kita yang isinya perpustakaan raksasa, penuh dengan pengetahuan, pengalaman, dan semua hal yang udah kita pelajari seumur hidup. Yang satu soal kecepatan, yang satunya lagi soal kedalaman. Nah, lihat deh grafik ini. Ini menunjukkan dinamika yang menarik banget. Coba perhatikan kurva yang hijau itu, yang mewakili kecerdasan mengkristal atau perpustakaan pengalaman kita. Lihat kan, dia terus menanjak naik seiring bertambahnya usia. Sementara itu, kurva yang biru, si kecerdasan cair, prosesor otak kita, pelan-pelan mulai turun setelah kita dewasa. Nah, pertukaran inilah yang jadi inti pembahasan kita. Oke, mari kita jujur-jurunan dulu. Kita bahas kekhawatiran yang mungkin paling banyak dirasain orang. Perasaan kalau otak kita jadi lemot. Ini beneran terjadi atau cuma perasaan kita aja sih? Jawabannya, ini bukan cuma imajinasi Anda. Berbagai studi ilmiah memang mengkonfirmasi kalau beberapa kemampuan otak, terutama yang butuh kecepatan, emang beneran melambat. Ya, ini bagian alami dari proses penuaan otak. Tapi tunggu dulu, mari kita lihat lebih dalam apa sih sebenarnya yang melambat ini. Grafik ini nunjukin 6 kemampuan otak yang berbeda seiring waktu. Coba deh fokus ke satu garis, yang warnanya oranye itu. Kelihatan kan dia mulai turun lebih dulu dibanding yang lain? Nah, ini petunjuk pertama kita. Kemampuan itu namanya kecepatan persepsi. Simpelnya, ini soal seberapa cepat otak kita memproses apa yang kita lihat. Jadi penurunan di sinilah yang mungkin bikin kita ngerasa butuh waktu sedetik lebih lama buat bereaksi atau ngertiin informasi visual yang baru dibanding pas kita masih muda dulu. Tapi, penurunan kecepatan itu cuma satu sisi koin. Sisi lainnya justru jauh lebih besar dan lebih positif. Ini bukan akhir dari cerita, tapi justru disinilah plot twist-nya dimulai. Jadi, sementara kecepatan mungkin berkurang, ada kemampuan-kemampuan mental penting lainnya yang justru lagi di puncak-puncaknya. Otak kita itu pintar, dia nggak cuma kehilangan sesuatu, tapi dia melakukan pertukaran yang cerdas. Dia seolah-olah mengalihkan sumber dayanya untuk memperkuat skill lain. Coba kita balik lagi ke grafik yang tadi. Tapi sekarang jangan lihat yang turun. Fokus ke puncak-puncaknya.
Lihat deh, garis-garis yang justru melengkung ke atas pas di tengah-tengah itu di rentang usia 40-an dan 50-an. Nah, disitulah letak kekuatan super otak parubaya. Dan ini bukan kemampuan yang sepele loh. Kita bicara soal kemampuan verbal, ingatan verbal, penalaran. Artinya, kosakata Anda, kemampuan Anda buat ngertiin dan ngejelasin ide-ide yang rumit, kekuatan nalar Anda, itu semua seringkali lagi kuat-kuatnya. Bisa dibilang, inilah masa keemasan intelektual Anda. Nah, pertanyaannya, kalau gitu, kenapa mitos otak menurun drastis itu populer banget? Jawabannya ternyata ada di sejarah penelitiannya sendiri. Cara ilmuwan mempelajari penuaan itu berevolusi. Jadi begini, penelitian-penelitian generasi pertama itu tanpa sadar ngasih kita gambaran yang agak suram dan keliru soal penuaan otak. Ada kelemahan mendasar di metode mereka. Studi-studi awal ini namanya cross-sectional. Caranya, mereka ambil sekelompok orang umur 20-an, terus dibandingin sama sekelompok orang lain yang umurnya 60-an di waktu yang sama. Hasilnya, ya kayak yang Anda lihat di garis bawah itu, kelihatan ada penurunan yang drastis dan bikin khawatir. Tapi, ternyata itu bukan cerita lengkapnya. Sampai akhirnya, muncul cara baru yang jauh lebih akurat untuk meneliti hal ini, dan hasilnya benar-benar mengubah total pemahaman kita. Ini jadi revolusi di bidangnya. Metode baru ini namanya longitudinal. Jadi, peneliti ngikutin dan ngetes orang-orang yang sama selama puluhan tahun. Dan lihat hasilnya di garis yang atas itu. Jauh banget bedanya kan? Fungsi intelektual ternyata jauh lebih stabil. Bahkan di banyak kasus malah meningkat sampai usia parubaya. Nah, disinilah mitos penurunan drastis itu akhirnya terpatahkan. Ini semua membawa kita ke satu kekuatan super yang unik banget buat otak usia parubaya, yaitu keahlian. Coba bayangin, otak kita ini udah puluhan tahun ngumpulin data, pengalaman, dan pengetahuan. Nah, di usia paruh baya, otak kita jadi jago banget dalam mengolah dan menyaring semua data itu, lalu mengubahnya jadi wawasan yang tajam dan keputusan yang efektif. Seorang ahli itu bukan cuma tahu lebih banyak, tapi cara berpikirnya lebih efisien. Mereka memproses informasi secara lebih otomatis, punya jalan pintas di otak mereka, dan bisa lihat pola-pola yang nggak kelihatan sama orang baru. Intinya, thinking smarter, not harder. Contoh paling keren mungkin Stephen Hawking. Meskipun beliau menghadapi tantangan fisik yang luar biasa, keahliannya yang super mendalam di bidang fisika membuat pikirannya bisa melampaui batasan tubuhnya. Otaknya yang diasah oleh puluhan tahun pengetahuan terus menghasilkan karya-karya brilian. Ini bukti nyata kalau kekuatan keahlian di otak bisa jadi luar biasa. Dan inilah kuncinya. Di dunia nyata, pengalaman praktis yang udah numpuk bertahun-tahun itu jadi aset kognitif terbesar Anda. Makanya, jangan heran kalau di usia 40-an atau 50-an, Anda justru ngerasa lebih jago dalam menghadapi ruwetnya kehidupan nyata. Entah itu di kerjaan, dalam hubungan, atau saat harus bikin keputusan penting. Anda udah punya semacam kompas internal yang terbentuk dari pengalaman. Jadi, poin utamanya adalah ini. Otak Anda itu bukan sekedar menua, tapi dia sedang berspesialisasi. Dia menukar kecepatan mentah dengan kebijaksanaan dan keahlian yang mendalam. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah otak saya melambat? Tapi lebih ke, bagaimana saya akan memanfaatkan semua kebijaksanaan dan keahlian yang sedang berada di puncaknya. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak lagi di persimpangan jalan karir di usia parubaya? Agak bingung, nggak yakin mau melangkah kemana selanjutnya. Nah, ternyata jawabannya mungkin bukan ada di kantor, tapi justru di waktu luang Anda. Yuk, kita bedah sains yang mengejutkan di baliknya. Yah, perasaan kayak gini nih, kejebak di antara banyak pilihan, antara pengen berubah, tapi juga harus menghadapi kenyataan sehari-hari. Ini tuh sesuatu yang dialami banyak banget dari kita di tengah perjalanan karir. Dilema yang rasanya personal banget. Jadi, pertanyaan besarnya kan, kenapa sih ini bisa terjadi? Apa ini murni masalah pribadi kita aja? Atau jangan-jangan ada kekuatan lain yang lebih besar yang ikut bermain di sini? Coba kita gali lebih dalam. Oke, untuk ngertiin ini, kita harus lihat dulu faktor-faktor dari luar diri kita. Dunia kerja modern itu, ya punya serangkaian tekanan eksternal yang unik, yang mungkin nggak pernah dihadapi sama generasi-generasi sebelumnya. Coba deh kita pikirin, globalisasi, bikin persaingan datang dari seluruh dunia. Perusahaan juga terus-terusan restrukturisasi, bikin rasa aman kerja jadi berkurang. Teknologi baru juga nuntut kita buat terus belajar, biar nggak ketinggalan. Belum lagi ditambah kekhawatiran soal dana pensiun dan jaminan kesehatan.
Ini bukan lagi sekedar cemas loh, ini adalah realitas ekonomi baru yang kita semua hadapi. Nah, intinya apa? Semua tekanan dari luar ini bikin kita ngerasa seolah-olah kita kehilangan kendali atas karir dan masa depan kita. Dan ujung-ujungnya ya tentu saja, tingkat stres jadi makin tinggi. Oke, kita udah bahas masalahnya. Sekarang, mari kita pindah ke solusinya. Dan bagian ini mungkin bakal bikin Anda kaget. Jawabannya terletak pada sesuatu yang sering banget kita anggap remeh. Waktu luang. Kita semua pasti udah sering dengar kutipan dari Freud ini kan, cinta dan pekerjaan. Dianggap sebagai dua pilar utama kesejahteraan manusia. Dan selama bertahun-tahun, ya, itu formula yang diterima banyak orang. Tapi pertanyaannya sekarang, di tengah dunia yang serba ngebut ini, apa formula itu aja masih cukup? Di tengah semua tekanan modern yang baru aja kita bahas, jangan-jangan ada komponen ketiga yang krusial banget yang selama ini kita lupakan? Dan inilah dia komponen yang hilang itu, waktu luang. Tapi coba kita lihat definisinya lebih teliti. Ini bukan soal males-malesan atau nggak ngapa-ngapain loh. Ini adalah waktu yang aktif di mana kita secara sadar memilih untuk mengejar minat kita sendiri. Jadi, ini adalah sebuah tindakan yang disengaja. Jadi, ini tuh lebih dari sekedar rebahan di sofa, meskipun ya rebahan juga penting sih. Tapi waktu luang yang bermakna itu adalah investasi untuk diri kita sendiri. Cara untuk mengisi ulang baterai mental dan emosional, sekaligus menemukan lagi siapa kita di luar jabatan pekerjaan kita. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling wow, ini bukan lagi sekedar saran gaya hidup biasa, ada bukti ilmiah yang kuat banget yang menunjukkan kalau mengambil waktu istirahat yang benar, itu bisa jadi masalah hidup atau mati. Beneran. Coba kita lihat studi dari Gump and Matthews. Mereka ini mengamati lebih dari 12.000 pria selama hampir 1 dekade. Yang mereka lacak itu simpel banget. Apakah pria-pria ini ambil liburan tahunan atau enggak? Dan hasilnya, wah, luar biasa. Hasilnya nunjukin perbedaan yang drastis banget. Pria yang rutin ambil liburan tahunan ternyata punya risiko kematian 21% lebih rendah selama periode studi itu. Bayangin deh, 21% itu angka yang sangat signifikan. Dan kalau kita lihat lebih spesifik lagi ke penyebab kematian nomor 1, yaitu penyakit jantung koroner, angkanya lebih gila lagi. Pengurangan risikonya sampai 32%. Ini membuktikan kalau liburan dan waktu luang itu bukan kemewahan, tapi bagian penting untuk menjaga kesehatan kita. Jadi, jelas ya, waktu luang itu secara harfiah bisa menyelamatkan nyawa kita. Tapi manfaatnya nggak berhenti di situ aja. Ini juga jadi alat persiapan yang krusial banget buat masa depan, terutama untuk masa pensiun. Coba bayangin deh, kalau seluruh identitas Anda itu cuma terikat sama pekerjaan. Terus apa yang terjadi pas pekerjaan itu hilang? Nah, waktu luang yang konstruktif ini bantu kita membangun identitas di luar jabatan. Jadi transisi ke masa pensiun nantinya bisa lebih mulus dan gak bikin stres. Terus gimana caranya? Pertama, kembangin hobi dan minat Anda dari sekarang. Jangan nunggu sampai pensiun. Kedua, bangun identitas di luar jabatan kerjaan. Jadilah seorang pelari, pelukis, atau pegiat sosial. Bukan cuma seorang manajer. Nah, dengan begitu, pas Anda pensiun, Anda nggak cuma pensiun dari sesuatu, tapi Anda pensiun menuju sesuatu yang udah Anda bangun dan nikmati. Halo semua, apa kabar? Nah, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kayaknya dekat banget ya sama perjalanan hidup kita semua. Kita akan bahas hubungan antara agama, spiritualitas, dan gimana sih kita mencari makna, terutama pas kita mulai masuk ke usia parubaya. Oke, kita mulai dari sini ya. Usia parubaya sering banget kan ini jadi momen di mana kita tuh kayak berhenti sejenak, kita ngelihat ke belakang apa aja yang udah kita lewatin, terus kita neropong ke depan, kira-kira sisa hidup kita mau dibawa kemana. Sebelum kita lanjut lebih jauh, coba deh saya mau kasih pertanyaan ini buat Anda renungin sebentar. Coba pikirin deh, apa sih yang benar-benar bikin hidup Anda itu berarti dan punya tujuan? Soalnya pertanyaan inilah yang jadi inti dari obrolan kita kali ini. Nah, di titik inilah sering banget muncul pertanyaan-pertanyaan besar. Jalan yang gue ambil udah bener belum ya? Apa sih yang mau gue tinggalin buat nanti? Dan yang paling penting, sebenarnya apa arti dari semua ini? Ini bukan soal krisis kok, tapi lebih ke sebuah pencarian yang manusiawi banget. Oke, dari pencarian makna yang sifatnya umum tadi, sekarang coba kita kerucutkan ke salah satu wadah terbesar yang sering dipakai orang buat nemuin jawaban, agama dan spiritualitas. Emangnya, seberapa besar sih perannya sekarang? Ada studi keren nih, namanya MacArthur Study of Midlife Development, yang coba jawab pertanyaan itu. Dan hasilnya,
Wah, ngasih gambaran yang jelas banget. Seberapa besar pengaruhnya? Yuk kita lihat angkanya. Betul, lebih dari 70%. Dan ini bukan cuma angka orang yang datang ke tempat ibadah loh, ini nunjukin kalau buat mayoritas orang dewasa di sana, agama itu ngasih semacam kerangka, kayak peta gitu, buat memahami dunia dan nemuin arti di tengah ruwetnya hidup. Nah, yang menarik banget, ternyata spiritualitas itu nggak statis. Coba dia lihat grafiknya, ada tren peningkatannya seiring kita makin tua. Dan lihat deh, peningkatannya itu jauh lebih tajam pada perempuan. Kenapa ya? Beberapa studi bilang ini mungkin ada hubungannya sama peran sosial dan koneksi ke komunitas yang lebih kuat. Ternyata, urusan spiritual ini efeknya nggak cuma ke batin aja loh. Dampaknya itu merembet sampai ke hal-hal yang sifatnya fisik banget. Ada hubungan yang kuat ternyata antara keyakinan dan kesehatan tubuh kita. Para peneliti nemuin korelasi yang, jujur aja, lumayan bikin kaget. Ternyata, komitmen pada sebuah keyakinan itu seringkali nyambung sama hasil kesehatan yang nyata banget. Mulai dari tekanan darah yang lebih stabil, risiko hipertensi yang lebih rendah, sampai ada kaitannya juga loh sama harapan hidup yang lebih panjang. Terus pertanyaannya, kok bisa sih keyakinan ngaruh ke tekanan darah? Aneh kan kedengerannya? Nah, kuncinya tuh ada di cara kita ngerespon stres. Ada satu konsep psikologis penting yang jadi jembatan antara jiwa dan raga kita. Namanya itu meaning-making coping. Gampangnya gini deh, waktu kita lagi dihadapkan sama kesulitan, orang nggak cuma pasrah, tapi mereka secara aktif pakai keyakinan dan nilai-nilai mereka buat membingkai ulang situasinya. Jadi masalah itu dikasih makna baru. Yang tadinya beban diubah jadi tantangan yang bisa diatasi. Ini tuh alat mental yang kuat banget. Nah, ini nih yang jadi benang merah dari semuanya. Mau itu lewat agama, spiritualitas, atau filosofi hidup lainnya, semua jalan itu pada akhirnya menuju ke satu kebutuhan paling dasar manusia, yaitu kebutuhan akan makna. Ada seorang psikolog hebat namanya Viktor Frankl. Dia ini salah satu yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi loh, dan menurut dia, dorongan utama manusia itu bukan buat cari seneng-seneng aja, tapi buat menemukan alasan kenapa kita hidup. Kata dia, kalau kita punya alasan untuk hidup, kita bisa nanggung hampir semua cara untuk bertahan. Jadi, apa sih resep hidup yang bermakna itu? Kalau kita simpelin, ada 3 pilar utama nih. Pertama, kita punya tujuan yang bikin kita semangat bangun pagi. Kedua, kita percaya kalau apa yang kita lakuin itu ada gunanya dan bisa bawa perubahan. Dan yang ketiga, kita punya rasa harga diri yang sehat. Jadi kalau kita sambungin semua titik-titiknya, pencarian di usia paruh-baya, peran agama sebagai kompas, terus dampaknya ke kesehatan, semua itu sebenarnya nunjuk ke satu dorongan yang sama, yaitu dorongan untuk hidup yang penuh makna. Dan kutipan dari penelitian ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan pas. Ini bukan lagi soal filosofi yang ngawang-ngawang. Orang yang ngerasa hidupnya punya arti, itu terbukti secara data lebih sehat, lebih bahagia, dan mentalnya lebih kuat. Manfaatnya tuh nyata banget. Pada akhirnya, mau lewat keyakinan, keluarga, pekerjaan, atau lewat kontribusi ke orang lain, pencarian makna itu adalah perjalanan yang paling personal buat tiap orang. Jadi, pertanyaan terakhirnya bukan lagi apakah makna itu ada, tapi lebih ke di mana dan bagaimana Anda akan menemukan makna hidup Anda. Usia paruh baya. Dengar kata itu, apa sih yang ada di pikiran Anda? Seringnya kedengerannya kayak akhir dari segalanya ya. Padahal ini tuh justru salah satu babak paling kompleks dan menarik dalam hidup kita. Di mana kuncinya bukanlah selesai, tapi keseimbangan. Nah, ini dia pertanyaan sejuta umat. Emang bener ya setelah umur 40 hidup langsung menurun? Pertanyaan ini sering banget kita dengar, dan sebetulnya mencerminkan kecemasan kita semua tentang menjadi tua. Iya kan? Stereotipnya udah nempel banget, mulai muncul keriput, badan rasanya lebih gampang capek, dan tentu saja krisis paruh baya yang legendaris itu. Pokoknya gambaran yang sering kita lihat itu selalu soal penurunan. Tapi tunggu dulu. Kalau kita bedah dari sisi sains, ceritanya ternyata beda banget. Jauh lebih seimbang. Usia parubaya itu bukan jalan tol satu arah ke bawah loh. Justru ini tuh kayak seni menyeimbangkan antara apa yang hilang dan apa yang justru kita dapatkan. Oke, jadi apa sih sebetulnya usia parubaya itu? Definisinya sendiri ternyata udah geser jauh banget seiring dengan hidup kita yang juga makin panjang. Coba deh kita bandingin, di tahun 19-an aja rata-rata orang hidup cuma sampai 47 tahun. Bisa bayangin, artinya paruh baya buat mereka itu mungkin pas umur 20-an akhir. Nah sekarang, harapan hidup kita rata-rata bisa sampai 78 tahun. Jadi titik tengah hidup kita ya jelas geser, mulainya lebih telat dan durasinya juga lebih lama. Nah ini dia definisi modernnya.
Para ahli sekarang bilang dewasa madya itu kira-kira rentang umur 40-65 tahun. Perhatiin deh kata kuncinya di sini, menyeimbangkan. Ini tuh fase di mana kita ngejagal semuanya, karir, keluarga, sambil ngadepin perubahan di dalam diri kita sendiri. Jadi, inti krusialnya tuh di sini. Anggap aja usia parubaya itu kayak neraca keuangan. Di satu sisi, benar, ada penurunan biologis yang nggak bisa kita hindari. Tapi, di sisi lain, ada hal-hal yang justru lagi naik-naiknya. Kayak karir yang udah mapan, keahlian yang terasah, dan hubungan yang makin dalam. Ini yang jadi penyeimbangnya. Oke, kita bahas sisi kerugiannya dulu ya. Perubahan fisik. Ini yang paling sering bikin orang khawatir. Tapi ceritanya nggak cuma soal penurunan kok, ada juga sisi pertahanannya. Ini fakta biologisnya ya. Massa otot kita, atau yang disebut sarkopenia, emang mulai berkurang. Mata kita juga jadi lebih susah fokus sama objek dekat. Terus pendengaran, kepadatan tulang, bahkan tinggi badan kita pun pelan-pelan berubah. Ya, ini sisi debit di neraca kita. Tapi, disinilah sisi kredit atau pertahanannya masuk. Kita tuh nggak cuma pasrah nerima ini semua. Pilihan gaya hidup kita, olahraga, makanan, cara kita ngelola stres, itu punya dampak yang gede banget buat ngerem efek-efek tadi. Inilah cara kita secara aktif menyeimbangkan neracanya. 21%. Angka ini kelihatannya biasa aja ya. Tapi di baliknya ada kekuatan luar biasa dari sebuah pilihan sederhana yang bisa kita buat. Dan ini dia artinya. Ada sebuah studi yang nemuin kalau pria yang rutin liburan tiap tahun, resiko kematiannya turun 21%. Wow kan? Ini nunjukin banget kalau hal sesimpel ngelola stres dan nikmatin hidup itu bisa ngaruh langsung ke kesehatan jangka panjang kita. Nah, ini poin plus yang kuat banget di sisi keuntungan. Oke, dari fisik kita pindah ke otak. Kalau badan kita nunjukin tanda-tanda penurunan, gimana dong sama kemampuan mikir kita? Nah, disinilah cerita usia parubaya jadi super menarik dan jujur aja mengejutkan. Pertama, ada yang namanya kecerdasan cair atau fluid intelligence. Ini tuh kemampuan kita buat mecahin masalah baru, mikir cepet, ngolah informasi. Anggap aja ini kayak RAM atau processing powernya otak kita yang biasanya kita bangga-banggain pas masih muda. Terus ada lawannya, kecerdasan kristal atau crystallized intelligence. Nah ini tuh kumpulan semua informasi yang udah kita serap seumur hidup. Kosakata kita, pemahaman kita, pokoknya semua database pengetahuan kita. Bisa dibilang ini adalah kebijaksanaan yang datang dari pengalaman. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau RAM otak kita menurun, berarti kemampuan otak kita secara keseluruhan juga anjlok dong? Nah ini yang dipercaya banyak orang. Ternyata enggak. Data dari studi longitudinal Seattle yang super terkenal itu nunjukin sesuatu yang luar biasa. Oke, benar, kecepatan proses kita emang melambat. Tapi lihat yang lain, kemampuan verbal, kemampuan kita nangkap pola, itu justru lagi di puncaknya pas usia parubaya. Jadi, otak kita tuh bukannya menurun, tapi beradaptasi, menyeimbangkan diri. Kecepatan yang hilang diganti sama pemahaman yang lebih dalam. Kayak Warner Shea, peneliti utamanya, menyimpulkannya dengan keren banget. Usia parubaya itu bukan masa senja buat otak kita. Justru sebaliknya, untuk banyak kemampuan intelektual yang penting, ini adalah masa keemasannya. Ini keuntungan yang super besar di neraca kita. Keseimbangan ini nggak cuma terjadi di badan dan otak kita loh, tapi juga di kehidupan sosial dan profesional. Yuk kita lihat gimana ini berlaku di dunia karir dan pencarian makna hidup. Di dunia kerja, kita juga lihat dua sisi yang sama. Di satu sisi ya banyak tantangannya. Ada perampingan, ketidakpastian, tekanan buat terus update skill. Tapi di sisi lain, ini tuh seringkali masa di mana kita ada di puncak pendapatan, megang posisi penting, dan punya keahlian yang dalam banget hasil dari pengalaman bertahun-tahun. Kebijaksanaan ini jadi aset yang nggak ada harganya. Sekali lagi, ini soal keseimbangan. Dan seiring waktu, fokus kita juga mulai bergeser. Udah bukan cuma soal pencapaian buat diri sendiri, tapi apa ya yang bisa kita wariskan? Nah, ini bagian terakhir dari keseimbangan parubaya, makna dan warisan. Psikolog Erik Erikson menangkap ide ini dengan dalam banget. Usia parubaya itu adalah saat di mana kita mulai ngerasain dorongan buat generativitas, keinginan buat ngebimbing, ngajarin, dan ninggalin jejak yang berarti buat generasi selanjutnya. Kita mulai mikirin, apa sih warisan gue? Jadi, kesimpulannya, usia parubaya itu sama sekali bukan titik akhir. Ini adalah panggung kehidupan yang super dinamis, sebuah tarian konstan antara apa yang kita dapat dan apa yang hilang.
Pertanyaannya bukan lagi kapan ini semua berakhir, tapi gimana kita menyeimbangkannya? Nah, sekarang giliran Anda. Apa yang akan Anda tambahkan ke sisi keuntungan di neraca hidup Anda?